Ya, seminar Alkitab bersama dengan 94 negara ini sudah berjalan. Ini hari terakhir. Kami, pendeta-pendeta, setiap hari, pagi dan sore berkumpul dan pertemuan doa bersama. Sekitar 2 jam dan setengah lebih kami bersaksi dan terus berdoa bersama. Setiap kali kami berdoa bersama dan memberi saksi kepada Tuhan, apa yang kami merasa adalah pikiran kami itu sudah jauh berbeda dari pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan bekerja dan melalui memberitakan Injil kepada orang-orang yang seperti kami yang jahat dulu, dan kita semua merasa begitu kan? Kami terus berdoa untuk syukuran kepada Tuhan. Hati-hati kami seterusnya harapkan bisa meneruskan seminar ini biar sebanyak orang mendengarkan seminar hari ini dan mengembalikan Tuhan. Dan ini seminar ini sudah disiarkan ke 94 negara, beberapa banyak akun YouTube, Facebook yang lain-lain, dan mereka sering memberikan kesaksian kepada kami. Kemarin saya dapat satu cerita, satu stasiun televisi, mereka didengar Pak Pendeta kami beritakan khotbah 1,5 jam, dan mereka katanya ini agak bosan, itu terlalu panjang khotbahnya, ini kiranya agak pendek. Awalnya mereka bilang begitu, tetapi setelah mereka selesai satu sesi, akhirnya mereka cepat-cepat mau menunggu, mau diberikan khotbah kedua. Jadi ada banyak orang yang mau dengar lagi, walaupun begitu. Dan dapat banyak anugerah olehnya. Sudah ada banyak sekali orang seperti itu ada di seluruh dunia. Masih ada banyak orang yang menunggu untuk mendengarkan khotbah, dan aku merasa agak malu karena aku menghabiskan waktu sebelum Pak Pendeta khotbah. Aku mau memperkenalkan secepat mungkin. Ini sudah disiaran melalui YouTube, Good News TV, Good News TV Global, atau Mahanaim TV Indonesia. Bisa nonton kembali. Ada Universitas Chiapas di Meksiko. Ini salah satu universitas Kristen yang paling besar dan berkuasa di bagian Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Yang Pak Rektor, dia bertemu Pak Pendeta Oxopak, dan setelah itu dia menerima banyak pembaruan dalam hatinya. Katanya, Pak Pendeta, STT Universitas Kristen ini dan teologi ini mempersulitkan sebanyak orang, tetapi khotbahmu adalah ternyata gampang dan teliti. Aku mau mengganti kurikulum kami dengan firman yang disampaikan olehmu. Dan dia datang dan berkata kepada Pak Pendeta kami dengar sambutan darinya, Cesar Bernardino Serrano Rucamenti, dari rektor daripadanya. Me da gusto saludar al pastor Oxopar. Le doy la gloria a Dios por la vida del líder, del pastor, del profeta, y felicitarle por las acciones que están emprendiendo en este Congreso Internacional. Dios es el que justifica. Quiero decirles que el doctor Oxopar es un amigo muy distinguido de la comunidad universitaria, de la Universidad de Chiapas, de la Universidad Cristiana. Enviamos un cordial saludo desde Chiapas, México. Estamos situados en la parte de la frontera con Centroamérica. Somos el estado más mexicano. Lo cierto es que somos el estado más evangélico que existe en la República Mexicana. Conocimos al doctor Oxopar porque tuvimos la oportunidad de investirle con el doctorado honoris causa, por lo que él está logrando, por lo que Dios está haciendo a través de la persona del doctor Oxopar. Ha sido para nosotros verdaderamente cumplir con un propósito de Dios de honrar a quienes le han honrado. Y hoy, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de angustia, Misión Buenas Nuevas
está impactando a más de 94 países, a más de 800 millones de personas a través de los medios de comunicación que se está transmitiendo la palabra de salvación, a través de 141 medios de información y de comunicación a través de las redes sociales. Le damos la gloria a Dios y no cabe la menor duda que la palabra de Dios se cumple en estos tiempos. En Él haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Ante una situación compleja que se vive en todo el mundo, se sigue trabajando, se sigue impactando a través de anunciar las buenas nuevas de salvación. Mi mayor reconocimiento al liderazgo del pastor Oxo Parr y del ministerio Buenas Nuevas. Ya, terima kasih banyak. Sudah ada banyak negara telah diberitakan Injil ini. Kami juga merasa Tuhan telah memberikan banyak tenaga-tenaga untuk membantu kerja ini. Itu bisa membahagiakan kami juga. Puji nyanyian dari Panduan Suara memang indah sekali kan? Kebetulan memang benar sekali puji nyanyiannya indah. Tetapi kalau melalui mikrofon, mixer, melalui speaker kami dengar, jadi agak merasa kurang kualitasnya daripada walaupun kami usahakan menjaga kualitas suara langsung daripadanya. Tetapi kali ini kami usahakan banyak sekali untuk video-video yang puji nyanyian daripadanya biar kualitas menjadi terbaik. Ini adalah kualitas yang terbenar, terbaik kelas dunia, biar pendengar bisa mendengar dengan suara yang asli. Mari kita dengar paduan suara. 그날 밤에 동정녀
Ya, terima kasih banyak. Puji nyanyian yang indah sekali. Kalau cari Gracias Choir di YouTube, bisa mendengar lebih. Kali ini memperkenalkan pembicara Pendeta Oxopak yang pendiri Good News Mission. Pendeta Oxopak. Selamat pagi. Hari-hari yang seperti mimpi sedang berlalu. Saya sering mendengarkan musik paduan suara. Saya duduk kursi dan dengar daripadanya itu tersentuh.
Tidak hanya mereka nyanyi saja, tetapi mereka bernyanyi dengan segenap hatinya. Jadi kami bisa merasa itu ke hati kami. Dengan anugerah Tuhan, ini seharusnya selesai 2 hari yang lalu, tetapi ini memperpanjang karena banyak permintaan dari banyak negara. Jadi kami terima kasih kepada Tuhan dan banyak lain. Harapkan aku bisa memperpanjangkan. Ini akan diperpanjang sampai 1 tahun seterusnya, tetapi malam hari ini akan selesai. Kami terima kasih kepada yang tenaga bekerja untuk seminar kali ini. Hari ini kita membaca 2 Raja-Raja di pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 mulai 14 kita baca. Kalau sudah ketemu, aku baca. Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombongan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap Nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya kepadanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6,000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan orang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatiannya dan lihatlah, ini mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, Nabi Allah itu, bahwa Raja Israel menggoyangkan pakaian itu, dikirimnya lah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau menggoyangkan pakaianmu? Biarlah dia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti dia depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana tampar sungai-sungai Damesik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, saudara, seadanya Nabi itu menyuruh pekerjaan yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. 성경은 하나님의 말씀. Alkitab adalah firman Tuhan Allah. 그래서 어떤 이야기들은 인간이 잘 이해가 안 가는 부분들이 많은데 Ada beberapa cerita yang manusia tidak bisa memahaminya. 인간이 하나님의 마음을 다 이해하기는 어렵습니다. Memang ini susah sekali kita manusia memahami semua firman Tuhan Allah. 그대로 믿음으로 받아들일 때 우리 마음 Tapi pada waktu kita menerima firman Tuhan sebagai iman, hati Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. 한 번은 집에 전화가 Satu ketika saya dapat telepon, 어떤 자매님이 저한테 전화를 해요. ada seorang saudari telepon kepadaku, katanya, oh ini Pak Pendeta, 예, 박옥수 목사. oh ini Pak Pendeta Oksupak. 목사님 저희 언니가 미국 캔자스시티에 사는 Katanya kakak perempuanku tinggal di Amerika, dia kena kanker, dia sakit parah. 그래서 한국에 있는 가족들이 Jadi kami keluarga berapat. Jadi karena seorang anggota keluarga kami sakit di Amerika, apa yang kami harus melakukan? 그래서 이제 가족들이 의논하기를 Akhirnya kami berapat dan terus kumpulkan uang. 돈을 모아서 Setelah dikumpulkan uang, lalu 네가 이 돈을 suruh 표를 사고 yang paling sulung dan pergi ke Amerika merawat kakangmu. 언니가 얼마나 살는지 모르겠지만 Dan kami tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. 언니가 있는 동안 네가 좀 이렇게 잘 간호해주고 또 음식도 좀 차리고 그렇게 했으면 좀. Dan selama dia hidup, merawatnya dan memberi makan buat dia. 그래서 이제 그 자매이 저한테 그 전화를 했어요. Jadi saudari itu telepon kepadaku. 제가 이제 중증 암에 걸린 환자들의 마음이 거의 대부분 동일하니까. Karena saya sudah tahu hati-hati yang sudah kena kanker parah hampir sama. 자매님이 언니한테 가던 성경 이러이러한 얘기를 해라고. Jadi saya suruh ke saudari itu, kalau Anda ketemu kakakmu, ceritakan ini dan yang lain-lain di dalam Alkitab. 성경을 좀 읽어보니까 Setelah saya membaca Alkitab, 예수님께서 우리 속에 일하기 위해서 우리에게 요구하는 게 하나. ada permintaan dari Yesus Kristus biar dia bisa bekerja di dalam hati-hati kita. 우리에게 요구하는 건 믿음인데. Apa yang permintaan dia adalah iman. 네가 믿느냐? Apa Anda percaya akan terjadi sesuai dengan imanmu, kepercayaanmu? 우리는 현재 어떤 병을 가지고 있지만 Sekarang ada seseorang yang mempunyai penyakit. 차원에서 병을 생각, 내가 이 병을 이길 수 있겠구나, 내가 죽겠구나 그런 생각들 많이. Kalau kita memikir tentang penyakit itu dengan manusiawi, oh ini akan mati atau bisa disembuh. 마음이 하나님과 하나가 되고 죄 Tetapi hati kita menjadi satu sama Tuhan melalui diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah. 수준에 가면 Kalau hati kita bisa mencapai kepada levelnya Tuhan Allah, 로 중대한 게 kepada Tuhan itu tidak penting apakah kita kena kanker atau tidak. 내가 인간적인 생각으로 이 암이 내가 죽겠구나. Kalau kita melihat ini penyakit ini secara manusiawi, oleh karena itu kami akan mati, kami terus khawatir ini. 보면 이거 별거 Tetapi dengan melihat dengan pandangan Tuhan, ini bukan apa-apa. Kami bisa merasa dan pikir begitu. 그래서 대부분 막 중병이 걸린 분들에게 하나님의 이치에 하나님이 하나가 됐으니까 Karena saya sering berkata kepada orang yang penyakit yang parah, karena 하나님이 이 병을 간섭하 다스리니까 별거 아니니까 별거 아니라는 얘기를 dan memberitahukan dengan pandangan Tuhan Allah, kalau Tuhan Allah memelihara ini, itu bukan menjadi apa-apa. 이제 그런 쪽으로 가서 언니에게 말씀을 이야기해 줘. Aku suruh saudari itu, kalau ketemu kakangmu, berkata ini. 그 이제 자매님 비행기가 떠났는데 Setelah dia naik penerbangan, 내 마음에 좀 후회가 돼. oh tadi lalu saya menyesal sedikit. 내가 자매님한테 언니 전화번호 좀 달라. Oh, lebih baik saya dapat nomor telepon kakaknya. Dan terus saya telepon kepadanya dan berkata kepadanya langsung, ini bisa menjelaskan lebih detail kepadanya. 근데 다음날 자고 일어났는데 제 전화기에 번호 Besok pagi saya melihat HP-ku ada missed call, tapi ini
ini bukan nomor Korea. 그래서 내가 전화를 했더니 Jadi saya telepon balik, ini terdapat kakaknya yang sakit itu. 그 언니하고 저하고 이제 대화가 된 거예요. Jadi mulai saya berbicara sama kakaknya, 제가 암에 걸린 많은 사람들이 있습니다만 sudah ada banyak orang yang sudah kena kanker. 예수님을 믿으면 Tetapi kita percaya Yesus, 예수님하고 하나가 되니까 kita sudah menjadi satu sama Yesus. 내가 암과 싸우는 게 아니고 내 안에 있는 하나님이 암같이 싸워 주시면 Tidak lagi kita yang melawan dengan kanker, tetapi Tuhan Allah, Tuhan Yesus melawan dengan kita. Permasalahan ini tidak akan menjadi apa-apa. 심해지면 아이고 내가 죽겠구나 생각하지. Tetapi kalau orang merasa penyakit ini menjadi parah, merasa terasa takut, tetapi itu yang penting sekali kalau mereka bisa membayangkan dan melindungi kekuatan Tuhan akan mengalahkan dan melawan untuk penyakit-penyakit ini. 암에 걸린 사람이 미국에 있는 그 자매님인데 Ini adalah saudari yang kena kanker di Amerika. 말을 다른 사람도 좀 많이 했던 것 같아요. Mungkin saya berbicara dengan dia lebih sering daripada yang lain-lain. 많았습니다. Saya sudah berkata banyak dengan dia. 이제 제가 대화를 했을 때 Awalnya saya berkata kepadanya, aku bilang, saudari, di dalam tubuh kita selalu terjadi sel-sel kanker. 안 걸렸던 것은 자매님이 암세포 안생이 생겼지만은 우리 몸 안에 흰 핏돌 안에 내추럴 킬러라고 하는 세포가 있다고 그래요. Dan katanya, kenapa kita masih belum kena kanker? Karena bukan sel-sel kanker belum terjadi, tapi sudah ada, tetapi natural killer yang untuk imunasi sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi ini sel yang melawan, yang sel-sel yang jahat, sel-sel yang penyakit. 암세포보다 훨씬 힘이 세기. Biasanya itu yang lebih kuat daripada sel kanker. 암세포가 생겨도 지금까지 암에 안 걸린 이유는 내추럴 킬러가 암을 다. Jadi oleh karena itu dia lebih kuat daripada sel kanker, jadi kita masih belum kena kanker. 밸런스가 안 맞거나 그래서 이제 암에 걸린 거라. Tapi yang keadaan dan balance itu sudah tidak stabil, jadi orang-orang kena kanker, katanya dokter. 음식을 잘 잡수시고 Semoga Anda makan baik-baik 잠을 많이 주무시고 dan tidur dengan secukupnya. 그리고 평안한 마음으로 예수님이 내 병을 같이 싸워 이긴다는 그 마음을 가지고 Lalu mendamaikan hatimu dan percaya Tuhan Yesus akan melawan penyakit itu. 암하고 싸우지 말고 Jangan melawan penyakit ini dengan hatimu sendiri. 싸우도록 해보세요. Biar Tuhan Yesus melawan kepada sel kanker ini. 그 자매님이 그 이야기를 그대로 받아. Jadi saudari ini menerima apa yang saya sampaikan kepadanya. 목사가 Sebagai pendeta, saya sering ketemu orang dan berkata kepada banyak orang dengan Alkitab. 목사는 우리가 하는 이 말씀을 그대로 받아들이는 사람이면 그렇게 그런 부분 기뻐. Kalau seseorang menerima apa yang pendeta menyampaikan, hormat firman Tuhan, kalau kita melihat itu, kami merasa senang. 그 말씀 안 듣고 자기 생각으로 흘러가는 사람이 있을 때는 막 힘드는 목사도 힘이 드는 거예요. Kalau ada orang yang setelah mendengarkan semua perkataan dari pendeta tetapi tidak mau menerima, tetap hidup dengan cara diri, kami merasa susah sebagai pendeta. Jadi, saudari ini menjadi makin baik dan kami merasa senang juga. Dan sebentar lagi kami telepon lagi. Katanya, Pak Pendeta, terima kasih. Sampai sekarang kami terima kasih banyak kepadamu. Tapi kira saya itu sudah selesai. Ada apa maksudmu? 식사를 할 수가 없었어요. Aku tidak bisa makan. 없었어요. 왜요? Aku tertawa. Kenapa? Apakah tidak punya makanan? 없어요. Apakah tidak punya nasi? Apakah harus saya kirim kepadamu? Iya, memang kita punya nasi. 왜 밥을 못 잡수시죠? Udah punya nasi, kenapa tidak bisa makan? 목사님 항암 치료가 어떤 건지 아세요? Katanya, terapi pengurapan kanker, apakah engkau tahu apa bagaimana caranya itu? Aku nggak tahu. 한 번도 암에 걸려보거나 항암 치료 받아. Aku belum pernah kanker, masih belum pernah diobati karena kanker. 온몸에 피가 다 마릅니다. Katanya, seperti yang keringkan semua darahku. Perasaan pahit dalam mulutku. 그래서 밥을 먹을 수가 없어요.
Jadi saya tidak sama sekali bisa makan. Aku tertawa lagi kepadanya. Katanya, kenapa Pak Pendeta tertawa? Itu katanya lucu sekali. Apa maksudmu? 암 환자가 입이 쓰다고 밥을 안 먹어요. Penyakit kanker tidak makan karena terasa pahit. 가운데 영양보다 더 중요한 게 없는데. Nutrisi adalah satu-satunya penting untuk melawan penyakit. 면역세포가 어떻게 만들어지고 어떻게 암과 싸워요? 말도 안 돼요. Kalau tidak makan, sel imunisasi bagaimana itu dibuat, bagaimana melawan penyakit itu tidak masuk akal. 이야기를 들으세요. Coba dengarkan kataku, saudari. 음식이 달고 맛있어 먹는 것도 좋지만 Memang ini bagus kalau kita makan senang, enak, dan menikmatinya. 먹는 음식만 영양이 되는 게 아니고 Tapi bukan yang senang, enak akan menjadi nutrisi kepadamu. 쓰고 막 쓰더라도 먹어서 일단 넘어가면 소화가 되고 영양이 되면 암세포를 이길 힘이 생기는 거예요. Walaupun pahit, tidak bisa makan, tetapi tetap makan. Dan itu akan menjadi energi, itu menjadi nutrisi kepadamu. 자매님 자동차 있잖아요. Anda sudah punya mobil kan? 맛 전혀 몰라요. Mobil tidak sama sekali bisa merasa apa tipe minyaknya. 없어요. Di dalam fungsi mobil tidak sama sekali bisa membagikan ini minyak apa. 차가 가요. Kalau kita mengisi minyak, dia tetap berjalan. 차 갈 수가 없어요. Tanpa minyak, mobil ini tidak bisa bergerak. 처럼 몸의 영양은 전 우리 몸에 그렇게 힘을 주는 거 잡숴야 돼요. Seperti minyak, kita butuh nutrisi. Jadi ibu harus makan terus. 저한테 무슨 이야기 하냐면 Kata saudari kepadaku, oh ini benar sekali, memang benar. Oh aku masih kurang tahu itu. 다음에 내 이야기를 들었는데 Lalu saya dengar tentangnya, 이를 안 물고 밥을 먹기 시작했어요. dia sengaja makan seterusnya, walaupun pahit. 만 늘어났대요. Dia menyebarkan makanan di mana-mana di rumah. Letakkan di dapur, di atas meja makan, di samping tempat tidur, masuk kamar ini yang lain. Kapan saja melihat makanan, dia makan terus. Setelah 1 minggu kemudian, wajahnya menjadi baik sekali. Aku merasa senang kepada Tuhan. 사각모를 쓰고 밭에서 가운을 입고 사진을 찍었어요. Akhirnya dia berbaju wisuda, pakai topi untuk wisuda dan berfoto. 졸업식을 했대요. Katanya dia mengambil acara wisuda. Ini wisuda apamu? 졸업식을 했대요. Katanya, aku wisuda dari penyakit kanker, katanya. 받을 때 입은 가운이 있어서 같이 입고 Itu saatnya wisuda anaknya perempuan, wisuda S2. Jadi dia pinjam dan berfoto. Dan setelah beberapa bulan kemudian, dia menjadi masih baik, masih makin sehat. Satu ketika saya dapat telepon lagi. Oh, Pak Pendeta, sekarang ini saya sudah tidak bisa lagi. Oh, ada apa saudari? Ada apa lagi? 목사님 위경련이 일어나는데요. Pak Pendeta, saya sekarang perutku sakit sekali. Aku tidak bisa tahan. 자매 물었어요. Dan aku tanya padanya, 위경련이 일어나요? apakah sekarang masih sakit perutmu? 너무 안 일어나죠. Oh, sekarang agak oke, baik. Aku tertawa lagi. Katanya, kenapa Pak Pendeta tertawa lagi? Kalau merasa sakit perut, kalau berhenti, itu sudah sembuh maksudnya kan? Kenapa Anda masih khawatir untuk ini? Katanya, oh ya ini benar juga. Apa dia sering berkata adalah, oh ini benar. 진짜 건강해져. Setelah itu dia sungguh menjadi sehat sekali. 크게 나왔어요. Secepat-cepatnya penyakit menjadi sembuh. 달라스 캠프였는데 그 자매님 달라스에 부부가 왔더라고요. Waktu saya memimpin retreat di Dallas, Amerika, suami istri datang ke Dallas. Dan saudari berkata, aku terima kasih kepada Pak Pendeta. Aku berkata kepada saudari, terima kasih untuk mendengarkan kepadaku.
하나님 말씀은 차이가 나기 때문에 잘 안 받는 경우가 많은데 Memang karena sebanyak orang mereka merasa apa yang pikirannya dan firman Tuhan sudah berbeda, jadi mereka tidak mau dengar kataku. Tak apa yang saya mau tanya kepada saudari, aku tanya, ada apa Pak Pendeta? 그대로 듣는 이유는 왜 뭡니까? Kenapa Anda dengar apa yang saya sampaikan kepadamu? Sesuai dengannya itu. 이러고 저러고 처지가 됩니다. Katanya, ini permasalahan aku mati atau hidup. Aku tidak bisa 그래 사람은 punya kesempatan lain. 자기 생각대로 하지 목사 말 잘 안 들어요. That's not true actually. Even if Aku people bilang, oh tidak begitu. Walaupun ada orang yang sedang mati, tetapi ada banyak tidak mau dengar kata Tuhan. I read many Aku parts of membaca the Bible Alkitab banyak bagiannya, dan apa yang saya temukan daripadanya, 생깁니다. when people live their lives di dalam kehidupan manusia ada banyak permasalahan. 어려울 때 문제만 보아 난 어려워 힘들어 안 될 것 같아 죽을 것 같아 망할 것 같아 그 생각 막 찾으면 그 속에 빠져버리는 것입니다. and so when they face those Kalau mereka terus berpikir tentang melihat permasalahan, aku tidak bisa tahan, aku tidak bisa menyelesaikan. Kalau begitu mereka tenggelam dalam permasalahan ini. Kehidupan rohani artinya kita percaya kepada Tuhan. 우리 죄만 사하신 게 아니고 however when God Tuhan telah mengutus Yesus Kristus tidak hanya untuk mengampuni dosa kita saja, 은혜에 우리를 도우시고 지키시는 분이 하나님이십니다. but God is the one who dan Dia adalah yang menjaga dan membantu untuk semua hal untuk kita semua. and so that's how we get the disease Untuk kita and gets melawan worse and worse. penyakit, Oh, I think I'm gonna die. kiranya kita, oh aku masih kurang, aku akan mati karena ini. Aku tidak bisa sembuh dari penyakit ini. And if people Banyak orang terputus asa dan akhirnya mereka meninggal. 뭐냐 하나님이 자매님 같이 계시잖아요. but right then what I told the Tetapi sisters apa yang saya sampaikan kepada mereka, 계시면 다른 saudari, Tuhan bersama denganmu. Kalau engkau disertai sama Tuhan, itu sudah berbeda. Penyakit itu bukan apa-apa. 같아. 그렇지만 하나님이 계신 나는 하나님 도우신 난 살아. 그래 마음에서 믿음. Ada seseorang berpikir, walaupun aku sakit, parah, jadi aku akan mati, tetapi aku punya Yesus dan Tuhan, Dia akan menyertai dengan kita, aku dan menyembuhkan aku. Kalau seseorang mempunyai iman itu, Tuhan akan bekerja pada saat kita mempunyai iman. 말씀을 듣고 faith means when Iman adalah kita dengar firman kepada 다 버리고 Yesus the many thoughts dan which I menyangka have, semua pikiran-pikiran kita 받아들이는 걸 가르쳐 말합니다. and it's talking about dan menerima firman Tuhan di dalam hati kita. Ini dipanggil iman. 다 마음에 지워버리고 erasing away Dan menghapuskan semua pikiran-pikiran mulai dari hati kita sendiri. 이 죄만 죄, 이 모든 게 하나님의 문제가 되면 whether it may be the disease Kalau permasalahan, penyakit, permasalahan dosa, semuanya akan menjadi permasalahan dan 불문하고 Tuhan. 가질 때 no matter who you may be Siapa saja, tetapi kalau mereka mempunyai hati yang seperti ini, 하나가 되는 것입니다. that's when your heart and the heart of waktu God become itu one. hatimu akan menjadi satu dengan Tuhan. 하시기 시작합니다. And that's Mulai when saat God itu begins to work Tuhan inside of you. memulai bekerja ke dalam hati-hatimu. Kalau kita cari kisah para rasul 16, Paulus beritakan Injil di Paul was preaching the Filipus. gospel in Philippi. 저 많은 귀신이 Ada perempuan yang roh tertunung menghalangi beritakan Injilnya. The conference. 바울이 귀신을 내쫓아. Lalu Paulus usirkan setan yang ada di dalam perempuan itu. He commanded saying that the demon would be cast out of her. 이러한 악령으로 말미암아 그 점을 잘 쳐가지고 Dengan roh tunung itu, dia menghasilkan uang 그 여자의 주인 daripadanya dan berikan uang kepada tuannya. So she made a lot of money to be able to profit her master. 귀신이 있다는 점을 못 치고 Tetapi oleh karena roh tunung telah diusirkan, jadi tidak bisa menghasilkan daripadanya. 그러니까 바울을 고발해가지고 Jadi tuannya mendakwa Paulus. 바울이 매를 맞고 Jadi Paulus dipukul, 채워가지고 깊은 And that's when Paul terikat, was beaten, terikat, and then he was bound in dan chains and fetters, and he was put dipenjarahi in parts of di the bawah prison. tanah. 바울을 그 감옥에 갇힌 그거 시간을 계산해 보면 Kalau kita menghitung waktu itu, 그나저 낮에 이제 잡혀가지고 매를 맞고 이제 그 감옥에 갇혔으니까 저때쯤 이제 감옥에 들어갔겠지. kemungkinan dia tertangkap mungkin siang dan dia dipenjarahi sekira sore atau awal malam. 근데요,
바울과 실라가 하나님을 찬송하고 기도하니 죄수들이 듣고 Tapi kata firman Tuhan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman 저는 이제 lain mendengarkan mereka. 성경을 놓고 이해를 하려고 막 계산을 Waktu itu dengan ayat ini saya usahakan memahaminya dan menghitungkan. 이제 낮에 기소가 됐고 이제 잡혔고 가서 매를 맞고 그 감옥에 이제 저녁인지 뭐 저녁 뭐 Dia terdakwa pagi siang dan kemungkinan akan dihakimi pada sore. Kemungkinan mula malam masuk ke dalam penjara ke sekitar 7 atau 8 malam kira saya. 춤이라고 하니까 Tapi katanya ini tengah malam, 우리가 볼 때 밤 11시나 12시쯤 얘기하는 sekitarnya jam 11 atau 12 malam kan. 그럼 바울은 밤 11시가 되도록 저녁 때부터 뭘 했을까? Jadi sampai malam pemula, sampai malam tengah, apa yang dia melakukan di penjara? Oh, ini sakit sekali. 우리는 동네 북당에 터졌다 하면 우리고 Ah, kenapa mereka terus pukul kami? Terluka belaka, itu menyakitiku banyak sekali. 그들은 언제 우리가 감옥에 나가지? Kapan kami keluar dari sini? 그는 염려 속에 있었던 거야. Mungkin mereka berada di dalam kesakitan dan kekhawatiran, tetapi menjadi tengah malam, Hei Paulus, Silas, 우리가 왜 이렇게 걱정하지? kenapa kita khawatir? Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Tuhan itu tidak apa-apa buat membuka pintu ini. 미라할 수 없지. 하나님 믿는 믿음이 없으니까. Yo, karena kita masih belum punya iman yang kuat kepada Tuhan. Tetapi iya, memang benar sekali, Tuhan tetap bersama dengan kita semua. 그럼 이게 막 문제가 안 돼. Jadi ini tidak akan menjadi apa-apa. 그때부터 바울이 막 하나님을 찬송하고 Mulai saat itu Paulus memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. 그래 이제 바울이 그때 하나님 찬송한 찬송이 뭐냐면 Lalu puji-pujian Paulus pada waktu itu, 갇혀도 아멘. walaupun dipenjarahi tetapi amin. 매를 맞아도 Walaupun dipukul tetap amin. 감옥에 못 나가도 Walaupun masih tetap di sini tidak boleh keluar tetap amin. Di dalam penjara amin. 하나님 찬양했을 Tidak terus dia pujikan puji-pujian kepada Allah. 때 갑자기 지진이나 옥문이 다 열려. Tapi gempa bumi sedang tiba-tiba terjadi, semua pintu-pintu terhancur 매인 게다 dan terbuka dan semua yang terlepas. Belenggu-belenggunya sudah terlepas. Dan penjaga-penjaganya 해보니까 mereka tertidur setelah terdengar gempa bumi dan terbangun. Semua pintu-pintunya telah terbuka. Oh, pasti semua tahanan-tahanan kabur. Apa yang terjadi? Aku akan dihukum mati. Lebih baik saya bunuh diri. Lebih baik bunuh diri daripada hukuman mati. Dan Paulus melihat itu. 캄캄한 데서 Oh, 잠깐 berhenti. 깜짝 놀랐어요. Jangan celakalah dirimu, katanya. Oh, kita semua ada di sini. 네 몸 상하지 마. Jangan celakakan dirimu. 그래서 보니까 Dan dia menyala api. 들어있는 거야 도망간 거. Dan melihat mereka tetap berada di sana. 야 사람이야. Apakah ini? Apakah Tuhan atau orang? 우리 어떻게 하고? Katanya, Tuhan, apakah yang aku perbuat supaya aku selamat? Katanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. 하나님을 찬송할 때 Pada waktu kami memuji Yesus, pada waktu kita percaya Tuhan, walaupun susah, 하나님 나와 함께 계셔. ya Tuhan tetap bersama dengan kami. Ini permasalahan bukan apa-apa. 그럴 때 믿음대로 되는 걸. Pada waktu kita percaya seperti itu sudah dijadikan sesuai dengan apa yang kita percaya. Ini adalah yang penting sekali. 이제 바울이 딱 가서 이제 그 복음을 이제 다 구원을 받아. Jadi Paulus beritakan Injil dan semuanya dapat keselamatan Tuhan. 음식 먹고 Lalu mereka makan siang. 집회를 방에서 밤새도록 Sepanjang malam mereka lanjut beritakan Injil. Seminar Alkitab di sana. Lalu 상관이 그에 나가는 거예요. besok pagi orang bebaskan mereka dan mereka marah. 로마 시민권을 가진 Aku ini orang Roma. 로마 시민을 죄도 정말 때리고 그냥 내보내려고 안 돼.
너보다 오라 그래. Apakah kamu pemukul orang Roma dan sekarang diam-diam As if nothing happened. bebaskan? Oh, itu tidak mungkin. Panggil ke atasanmu. Oh, minta maaf sekali. Kami tidak tahu apakah Anda adalah warga negara Roma. Tolong minta maaf. Jadi mereka keluar. 우리 삶은 아주 정확하게 Jadi firman-firman seperti ini mengajarkan kepada kita cara kehidupan kita. Betapa kesedihan ada di dalam kita. Tetapi kalau kita memandang Tuhan, 때로 그 양하는 게다 능력. Tuhan tidak sama sekali membiarkan hal itu terjadi, tetapi Dia selalu bekerja dengan kuasanya. Karena aku sudah belajar hal ini dalam Alkitab, 소련이 있고 그 힘스러운 이 walaupun masih tetap ada kesusahan, kesulitan, 하나님만 바라보는 시간들을 tetapi saya mempunyai waktu yang memandang hanya kepada Tuhan Allah. 하나님이 하나님만 원치 않는 그 환경을 하나님 우리 원하는 환경 다 바꿔주는 것을 Lalu saya sudah banyak mengalami Tuhan telah mengubahkan keadaan sulit ini akan menjadi keadaan yang Tuhan menyenangkan. 오늘은 우리가 열왕기하 5장에 어떤 계집종이라고 하는 한 아가씨 Hari ini kita melihat ada seorang gadis A young girl. perempuan itu. 나라 사마리아에 사는 아가씨가 있었어요. Dulu dia anak perempuan yang tinggal di Israel. 그때 여자는 군대 안 나갔는데 Waktu itu memang perempuan-perempuan ini tidak maju ke perang. 그때 길에 나갔다가 그 아람 군인들이 잡혔어. Kemungkinan dia tertawan dari orang-orang Aram. 그 여자가 나만장을 집에 계집종으로 이제 종살이하는 그 상태에 이르렀어요. Lalu dia akan menjadi pelayan pada istri Naaman. Captain Naaman and worked there as a servant. 근데 그 아가씨는 This little girl. 하나님을 믿는 여자. Dan perempuan ini adalah seorang yang percaya Tuhan. 엘리사를 잘 Dan dia sudah tahu baik-baik abdi Allah Elisa. Setelah dia datang ke rumahnya Naaman, ini menjadi tempat yang dia harus tinggal dan kerja. 아내의 몸종이 된 Dia sudah menjadi pelayan pada istri Naaman. 생각해 보면 이게 참 따분한 일이죠. Memang ini merasa agak tidak baik kepadanya. 사랑하는 친구들을 볼 수 있어요. Apakah dia bisa ketemu teman-teman yang kekasih, ketemu sekeluarga, adik, kakak, atau orang tua? Bisa ketemu enggak? 평생 뭐 휴가가 있어요. 월급이 나와요. 늘 종으로. Apakah itu bisa dapat cuti, dapat uang dapat gaji, seperti yang pekerjaan biasa? 하나님이 살아 계신다면 Kalau Tuhan sungguh hidup, 내가 하나님 안 믿는 여자도 포로 안 잡혀가는데 하나님 믿는 내가 포로 이게 말이 돼? itu kenapa ini terjadi? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan tidak akan tertawan, tetapi aku tertawan. Kenapa ini terjadi? 하나님이 살아 계십니까? Apakah sungguh Tuhan engkau tetap hidup? 계신다면 내가 하필이면 문둥이 집에 와서 내가 종살이 해야 Kalau Anda tetap hidup, kenapa aku tertawa, aku menjadi hamba di orang yang sakit kusta? Kenapa aku mencuci baju sakit kusta ini? 요리를 해야 Kenapa aku harus masak untuk dia? 이 여자는 고향이 보고 싶어서 고향에 가서 향수병에 걸려. Dia terus pikir tentang kampung halaman, mau pulang. 문둥이 집에서 언제 벗어나? Kapan saya bisa bebaskanku dari sini? 내가 도망갈 수도 없고 Aku tidak bisa kabur dari sini. 절망 속에 살. Dia sudah lama dan sudah harus hidup dalam terputus asa. Dia tetap merasa sedih sekali. 그날 내 전쟁하는 그날 내 밖에 안 나가는 건데 Lebih baik waktu itu, pada waktu peperangan, aku tidak boleh keluar. 동생을 찾으러 나갔다가 잡혔다. Aku keluar mencari adikku, aku tertangkap. 왜 하나님 딴 사람 다 안 잡히나 하나님 믿는 내가 잡혀야 Kenapa Tuhan aku percaya kepadamu? Kenapa aku tertangkap? Orang-orang yang lain masih belum ketemumu. Apakah engkau tetap ada enggak? Kenapa aku hidup seperti ini? 내가 언제 집에 갑니까? Kapan saya boleh pulang ke rumahku? 하나에서 열이면 열 스물이면 다 생각 좋은 Semua persyaratan keadaan yang kita punya, semuanya tidak sama sekali baik. 저 문둥이 고름이 절절 흐르는 그 옷을 내가 빨아야 하고 Dan nana yang terkena itu harus dicucikan. 문둥이 내 종살이 해야 돼. Dan dia harus menjadi perbudakan di sana. Itu keadaan yang susah sekali. Ini perempuan yang seharusnya hidup seperti ini. 여자는 눈에 렌즈가
Tetapi dia mempunyai satu lensa di dalam matanya, 믿음이라는 렌즈 딱 돌아가 쳐다보니 lensa bernama iman. Jadi dia memandang semuanya melaluinya. 다르게 보여. Jadi dia memandang semuanya sudah berbeda. Saudara yang kekasihi Tuhan, 여러분 보는 게 다 보이는 게 아닙니다. apa yang kita memandang, melihat itu tidak semuanya. You see people, Kalau kita melihat manusia dan tempat gereja dan bisa pendeta Oxford Park berdiri di depanmu, bisa lihat ini kan? 그러나 여러분 렌즈를 하나 더 달면 뭐가 보이냐? Tapi kalau kita pakai satu lensa yang lain, apa yang kita memandang adalah 보이는 마음의 눈이 kita bisa membuka mata yang bisa melihat seeing through faith. dunia yang beriman. 읽으면 Kalau kita baca Alkitab terus dan terus seterusnya, 주로 새벽이나 성경을 읽습니다. biasanya aku bangun pagi-pagi dan membaca Alkitab. 성일 삶을 사는 그 생각 Dan sepanjang hari, aku terus berfikir di dalam hatiku apa yang saya baca yang tadi pagi. Bible again. 자 사고하다 보면 그게 하나님의 마음이 보이. Selama saya berpikir ulang, aku bisa menemukan hati Tuhan. Oh, ini memang adalah hendak Tuhan kepadaku. Jadi dia berbuat kerja untukku ini. 계집종은 믿음의 눈으로 하나님의 마음을 봐. Dan dengan mata yang beriman, dia menemukan hendak Tuhan. Ini benar sekali. 하나님이 나를 이 집에 보내면서 The reason Kenapa Tuhan kirimkan aku ke rumah ini 문둥병자 adalah yang Naaman Panglima ini adalah sakit kusta. 저 문둥병자는 내가 아는 사마리아 가면 엘리사 선지자 마처럼 고치는 Kalau Elisa yang aku tahu di moment that he goes Samaria, pasti dia akan sembuhkan sakit kusta ini. problem at all. 그래서 하나님이 나를 여기 보내셨. Oh, oleh karena itu Tuhan utuskan aku ke sini. 그러니까 이제 나만의 아내가 늘 집에 같이 있지. Jadi memang dia tetap bersama dengan istri Naaman kan? 아내가 같이 집에서 시중 덜어주고 샷거리도 갖다 Selalu dia melayani kepada istri, buat teh kepadanya, cuci piring dan bersihkan rumah. 나만의 아내가 Istri Naaman, 내가 좀 정신이 이상한 거 아니야? dia kira orang ini, All of a sudden, perempuan ini akan seperti gila. 고향 생각해야 하고 Dia tertawa, seharusnya pikir tentang kampung halaman, harus menangis, pikir tentang orang tua, selalu merencanakan kabur, harus takut. Tetapi ini kelihatannya agak gila ini. 기뻐하고 있어. 이해가 안 가. Dia merasa senang tinggal di sini. Kenapa itu terjadi? 이 아가씨가 Gadis yang ini, girl, 자기의 형편을 보면 절망이고 절망이고 절망. kalau dia melihat keadaannya, semua persyaratannya selalu memutusasakan kepadanya. 하나님의 마음을 본 Tetapi dengan mata yang beriman, dia melihat Tuhan Allah. 나를 이 집에 갖다 집어넣은 이유가 뭐야? Kenapa Tuhan mengirim aku di rumah ini? 나만 장군이 문둥병자인데. Naaman adalah seorang yang sakit kusta. 나만 장군 선자 엘리 닮은 문둥병이 나. Kalau dia ketemu Nabi Elisa, pasti penyakit itu akan disembuh. Harus akan aku sampaikan kepadanya. Kalau dia sembuh daripadanya, kesulitan di rumah ini akan selesai. Pendamaian akan datang ke rumah ini. Rumah ini akan menjadi bahagia. Mereka akan dapat keselamatan Tuhan. Oh, betapa baiknya hari itu. Lalu, Panglima akan menyenangkan dengan aku. Aku akan buat has to do Bible study every pembelajaran Alkitab bersama dengannya setiap hari. Untuk Anda memberi promosi to bawaanmu, all of your workers, 재산 받은 사람부터 진급시키세요. then you better give a promotion. lebih baik Anda mempromosikan mereka yang sudah percaya Yesus tanpa keselamatan Tuhan. Setiap pagi kita buat seminar Alkitab, mulai dari Raja Rima. Yang seperti begitu, dia sudah mempunyai pikiran-pikiran yang sudah berbeda dari yang lain. 이 집에 종으로 잡혀가게 한 이유는 딴 거 이유가 없어. Ya, ini adalah alasan yang Tuhan utuskan aku, kirimkan aku menjadi pelayan di rumah ini biar menyembuhkan Naaman dari sakit kusta. What is leprosy? 이 여자는 늘 생각해요. Yang perempuan ini selalu berpikir, 가지고 오면은 kalau dia sembuh dari penyakitnya, He comes back. 근심이 떠나게 semua kekhawatiran di rumah ini akan keluar. 가득 차겠고
kebahagiaan akan penuh di rumah ini. Jadi istri pun akan senang sekali oleh karena itu. Yang istrinya tidak perlu pakai kosmetik yang mewah. Memang ini benar sekali bahagia. Ini adalah Tuhan yang kita punya. Karena sebanyak orang mereka pegang, tangani kehidupannya sendiri. Jadi kesulitan datang itu menjadi kesulitan kepadanya. Penderitaan akan tetap penderitaan kepadanya. Kalau ada kekhawatiran, tetap mereka khawatir. Tapi kita percaya Tuhan yang pegang kehidupan kita semua. Selama kita memandang Tuhan, apa akan menjadi masalah kepada kita? Karena Dia lebih kuasa daripada semua segalanya. Ini dipanggil apa? Iman. Di dalam kehidupanku ada permasalahan yang terbesar adalah tahun 74. Anakku sudah hamil, lalu sudah dekat melahirkan anak, tetapi kami sudah habis makanan dan uang. Itu sudah menjadi jam makan malam. Ada yang orang lain datang dari kota yang jauh untuk dengar firman daripadaku. Dalam kamar kami saling komunikasi. Istriku, dia duduk di ujung kamar dan dia duduk di selimut-selimut. Dan perkataan kami, konsultan kami selesai pada jam 10 malam. Karena dia datang dari kota yang jauh. Dia datang untuk mendengarkan bagaimana dosanya akan diampuni. Jam 10 malam, konsultan ini selesai. Akhirnya dia dapat keselamatan Tuhan. Itulah hari yang terbahagia, pada hari yang aku percaya dosaku telah dihapuskan, diampuni. Saat ini banyak orang tetap ikut gereja, tetapi masih jarang ada orang yang percaya dosanya telah dihapuskan satu kali untuk selama-lamanya dalam hatinya. Kalau Tuhan Yesus masih belum bisa menghapus dosaku, apa gunanya Dia kepadaku? Mulai kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita, itulah saatnya kita memulai merasa bahagia. Aku juga ikut gereja sejak kecil, tapi aku tidak tahu tentang hal ini. Tetapi setelah saya dapat pengampunan dosa, setelah itu saya membaca terus Kejadian, Keluaran, seterusnya. Akhirnya saya menemukan semua cerita-cerita bagaimana orang dapat pengampunan dosa dan meneliti dan memberitakan khususnya dan berdoa untuk ini. Apa yang terbahagia bagiku adalah kata orang datang, aku jelaskan bagaimana orang ini dapat pengampunan dosa. Pada waktu dia yakin dia telah menerima pengampunan dosa, aku merasa bahagia sekali. Walaupun tidak ada makanan, aku tidak lapar. Walaupun tidak punya uang, aku tidak merasa susah. Ini adalah kegembiraan yang terbaik kepadaku. Aku sudah lama sekali melayani untuk ini. Sekali ini juga, pada waktu kami beribadah Paskah, oleh karena pemerintah Korea tidak izinkan beribadah karena COVID-19, jadi waktu itu kami beribadah melalui aplikasi Zoom. Yang syukur bagi Tuhan adalah kami sudah lama pakai Zoom ke seluruh dunia. Dan dengan bagian ini kami sudah berkuasa dan tidak jarang ada gereja yang melaksanakan ini. Tapi ibadah pagi-pagi hari Paskah, katanya yang penghadir di Zoom itu sudah penuh sekali.
sudah ada banyak yang masuk, katanya 2 juta orang telah hadir. 전 그런 복을 받았는데 Aku telah menerima sangat berkat. Aku sudah dapat di kabarnya, tapi aku tidak percaya. Itu bukan firman Tuhan kan? 2 million people log in. Bagaimana 2 juta orang hadir? Aku tidak bisa 사실 But it was true that percaya, tetapi itu memang fakta, benar. 예배 and it was Setelah the morning service and then lunch and the Ibadah evening pagi 세 차례 dan ibadah sore. 설교를 Dengan ibadah ketiga kali ini, jumlah 6 juta orang hadir ibadah kami. Aku merasa senang sekali. 교회에 이제 목사님들이 몇 분 있는데 Di dalam gereja kami ada beberapa pendeta. 목사님들은 우리 교회 자꾸 앞으로 나갈 일을 의논하고 Mereka terus berapat dan doa apa yang pekerjaan yang gereja kita harus melakukan. 우리 5월 10일부터 줌으로 집회를 하자. Lalu mereka berkata, mari kita berbuat seminar Alkitab online melalui Zoom ini. 그 이야기를 했을 때 Dan setelah kami berkata itu, 이 선교에 속한 선교사들 semua misionaris yang termasuk di dalam gereja ini, 한 300명이 kami sudah mempunyai sekitar 300 misionari melayani di luar negeri dari Korea. 되는 목사님들이 Semua pendeta-pendeta 300 orang itu, 방송국의 이야기 우리 박옥수 목사님 이렇게 하려고 하는데 mereka berkata kepada stasiun televisi dan radio, apakah seminar ini bisa disiarkan di kepadanya. 놀라운 건 거의 대부분의 방송국이 Yang heran adalah banyak stasiun broadcasting, oh Pak Pendeta Oksupak, 그때는 참 여러분 너무너무 감사한 게 apa yang saya bersyukur waktu itu adalah 방송국들이 그때 뭐 예를 들어 말하자면 체육 행사나 뭐 다른 행사 다뭐 kalau sekarang ini olahraga atau yang lain-lain sudah dibatalkan semua. 우리 방 Jadi mereka dengan senang hati mau menyiarkan seminar kali ini. 많은 방송에 우리 Sudah ada banyak stasiun bersiar seminar ini 시청자를 계산해 봐. dan kami menghitung pendengar dan penonton. 날 Waktu yang kami memulai, kami bisa menghitung 130 juta orang yang akan menonton dan mendengar seminar Alkitab online ini. Aku tidak percaya juga. 130 juta orang, apakah itu benar? Fakta, aku tidak bisa percaya. 다음 날 2억 5천 Tapi esok harinya mereka berkata ini sudah terhitung 220 juta, naik seterusnya sampai 500 juta, akan ditambah beberapa stasiun televisi atau radio lain. 집 밖에 못 나갔어. Waktu akhir-akhir ini sudah ada banyak negara tidak izinkan orang keluar dari rumah karena COVID-19. Orang-orang tetap tinggal di dalam rumah dan mereka dikabarkan, kami sampaikan kasih Tuhan Yesus kepadanya dan mereka terus masuk dan hadir dan kami bisa menghitung 700 juta orang. Waktu itu saya juga tidak akan percaya itu. Jangan berkata sejumlah orang itu. Tidak mungkin 740 juta orang, 740 juta orang, tetapi itu ditambah lagi seterusnya. Sudah melebihi 800 juta orang. 넌 우리 목회자들이 Para pendeta yang ada di dalam Amerika Serikat, mereka kontak ke beberapa stasiun televisi. 방송이 49개 방송이 이것을 중계해 주겠다. Kata di Amerika, 49 stasiun broadcasting mereka bersiar seminar ini. Sesi pertama kami setelah selesai seminar itu, ada banyak komentar 진짜 이런 일이 di bawah video ini. Kecuali Tuhan, bagaimana hal ini terjadi? 근데 참 많은 사람들이 Tetapi sudah ada banyak orang tersusah karena COVID-19 dan berkata melalui seminar ini mereka berkata diberkati dan dapat keselamatan Tuhan. Dan semua stasiun broadcasting juga mereka bekerja dengan senang hati. Aku berkata, ayo Segil. 저 뭐야 안색일이 Ini adalah saudara nama Ansegil. Ini namanya Segil. 다 됐어. Kamu menjadi bintang film. Kamu sudah disiarkan ke seluruh dunia. Kamu adalah anak muda. Aku sudah tua. Aku akan, tidak ada lagi sebentar lagi. 굉장히 기뻐하는 Dia pun merasa senang sekali. Benar kan? Ya.
참 감사한 거. Kami merasa syukur sekali. 우리가 믿는 하나님 Tuhan yang kita percaya 인간이 adalah bukan manusia. Man. 그분은 인간이 아니 Dia adalah bukan manusia. 모든 면에 여러분보다 더 큰 생각을 가지고 계시. Dia sudah mempunyai pikiran yang lebih besar daripada kita dengan semua bidangnya. Kami ini tidak sama sekali aku bisa membayangkan. Kita, kami ini sudah diajar tidak boleh mengingini kepada manusia. Dan orang yang tadi itu, dia pulang dengan menerima keselamatan Tuhan. 목사가 안 되는 이유를 이해가. Aku tidak bisa paham kenapa Anda tidak bisa menjadi pendeta. Kalau Anda menjadi pendeta dan beritakan Injil, 제사한 바 그걸 뭐 dan seseorang menerima pengampunan dosa dan mereka merasa bahagia, itu menjadi kebahagiaan kepadaku juga. 그래서 이제 기쁨으로 방에 도. Jadi dengan senang hati aku balik ke rumahku, kamarku. Istriku merasa marah. Angry at me. Aku juga merasa marah juga. 참 진짜 마귀 새끼네. Oh, ibu, istri ini Son of the devil. bilang apa? 돈 받고 이렇게 기쁜데 화로 해. Seorang ini dapat pengampunan dosa, bahagia. Kenapa perlakuanmu begini? Kata dia adalah, 간단해져야지. 그렇게 쓸데없는 얘기 많이 하고. kenapa dalam pemberitaan Injilmu ada berkata-kata yang Let's make it simple. tidak berguna? 지가 하지. Oh, kalau ya kamu baik, kamu yang beritakan Injil. Apakah itu yang saya katakan pada istriku? 진통이 씨. Tapi waktu itu aku bisa merasa istriku sudah 아니까. mulai melahirkan anak. Tapi dia sudah tahu bahwa kalau dia berkata sudah sakit untuk melahirkan anak, 안될 것 같아. What's gonna happen? kiranya untuk pemberitaan Injil akan terputus. Jadi dia tahan Holding on to it and terus. holding on to it. 나는 할 소리 안 소리 다 하다. Tapi But then me, I just said, pandangannya dia, aku berkata yang sia-sia juga. 쫙 해야 하는 게 아니에요. Kalau memberitakan Injil, kita hanya beritakan firman Tuhan saja. 이 단점에 넘어가기 전에 이 부분을 분명히 Untuk memahami untuk bagian ini, kami harus pastikan. Lalu kalau kurang harus kasih contoh dan contoh ini dan yang lain biar dia bisa mengerti. Kalau sudah dimengerti, lalu akan lanjut ke tingkat kedua. Tapi lalu saya bilang kepadanya, aku minta maaf. Kalau saya ketemu orang lain, aku akan berkata ini adalah Injil, lalu akan selesaikan. Oke, baik-baik. But then the problem Tapi masalahnya, pada waktu itu kami tidak sama sekali punya 100.000 pun. Sejak kemarin, makan siang kami tidak bisa makan. Itulah waktu yang kami merasa susah sekali. 교회에다 전화를 하면 되나? Kalau saya telepon ke gereja, memang sudah tidak jadi apa-apa. if I just make a Kalau phone saya call to church membership, telepon ke jemaat-jemaat, pasti mereka akan membantu semuanya. Tetapi aku selalu minta bantuan dari Tuhan, tidak kepada manusia. Aku sungguh mau pemeliharaan dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi saya bersuruh kepada Tuhan, istriku akan mau melahirkan anak. Istriku akan melahirkan anak. Tuhan tolong membantu. Apa yang aku harus melakukan, Tuhan? 정말 저는 정말 하나님 계시는데 하나님 뭐지 하고 Sebenarnya Tuhan tetap ada. Aku mau menyadari kepadanya. 시가 됐고 Jam 1 pagi-pagi, jam 2 pagi-pagi telah jadi. 제가 내 일생에 가장 어려울 때 Itulah saat yang aku terasa susah sekali. 나는 이제 처음으로 알았는데 Itu yang baru saya tahu 통 주기가 있더라. adalah ada jangka waktu penyakit untuk melahirkan anak. 쭉 같은 게 아니고 탔다가 또 멎었다가 또 다음에 Tidak seterusnya sakit, tetapi sakit sementara akan berhenti sedikit. Lalu beberapa menit kemudian merasa sakit lagi. Itu ulang terulang. 보니까 주기가 좀 가까워. Tetapi jangka waktu itu meningkatkan, menjadi pendek. Akhirnya itu menjadi tekan dan sakit seterusnya. Akhirnya ini sudah saatnya anak dilahirkan. Jadi Tuhan, tolong membantu aku. Aku tidak punya waktu untuk berotot dan berdoa karena istriku pegang aku, tetapi dia katanya nggak bisa tahan. Tapi matahari sudah terbit. 좋더라. 그래도 다리 발. Memang ini agak baik karena ini sudah menjadi 하나님 pagi. Tuhan, aku dibantu olehmu. 사람은
머지않은 Aku tidak menyadari kepada manusia, aku tetap menunggu kepadamu Tuhan. 그래서 이제 날이 밝았나 Walau, ya ini sudah matahari terbit. 아침에 And it was Ini doa pagi-pagi benar. 한 부인이 there was a certain lady 우리 집을 물어서 Seorang ibu tanya-tanya terus dan datang ke rumah kami. 우리 교회 나온 지가 한 일주일째 됐는가 그런 Mungkin dia baru datang gereja kami, mungkin 1 minggu. 무슨 일로 왔는지 제 아내를 만나러 왔어요. Ya, dia mau datang ke rumah kami untuk ketemu istriku. Dan dia masuk ke kamar kami. room. 아내가 막 진통에 막 못 견디고 Dia melihat istriku sakit karena untuk sudah dekat melahirkan anak. Dia terkaget. 그 부인이 하는 말 내가 벌써 아들 낳은 지가 원래 47년 Ini sudah 47 tahun setelah kami menerima anak yang itu. Tapi aku masih ingat apa yang saudari itu berkata. 사모님 저 부산 일신병원 근무했어요. Ibu, aku dulu kerja di rumah sakit Ilsin di Busan. 일신병원은 산부인과로 부산 최고 유명하죠. Di Primary hospital in Busan. rumah sakit Ilsin adalah nomor 1 untuk 조상은 rumah sakit ibu anak. The certificate. Aku sudah mempunyai sertifikat menjadi untuk menerima anak. Oh Tuhan, aku syukur sekali kepada Tuhan, hampir menangis. Shedding tears. 하나님 이렇게 준비를 해줬는데 Tuhan telah siapkan ini semuanya. For me. 내가 의심하고 막 못 기다렸거나 막 그런 Aku tidak percaya, aku tidak bisa tahan, aku merasa begitu. Oh, ibu, tolong tahan sebentar. Lalu dia lari seperti pertandingan. Dia lari terus, 집 안에 가방 dia balik ke rumah, dia membawa 그 자매님 가방 tas 들고 ke 오자마자 sini. Bag. Setelah dia That's how my son datang, was born. itulah pas waktunya 아무것도 없잖아. And so anakku she came to dilahirkan. us, there's nothing in the kitchen. Setelah itu dia melihat dapur kami, tidak ada apa-apa. Lalu dia membeli daging sapi, beras, lalu rumput laut. Seaweed, 그래가지고 이제 우리가 Dengan itu kami makan bersama. breakfast. 아침 한 11시쯤 Itu ya jam 11 siang kami makan pertama kali. And then I looked to God. Aku melihat kepada Tuhan. Tuhan, dia That memang God tetap truly hidup. is alive. 그를 의지하는 사람에게 Seseorang yang menyadari kepadanya, 때로 실망을 시켜 dia tidak sama sekali mengecewakan kepadanya. 뒤로도 저는 한 번도 어려울 때가 사람에게 내가 어려운 걸 이야기하잖아요. And even Setelah afterwards, itu saya tidak sama sekali berkata kesusahanku kepada manusia. 어떤 도움을 요구하는 이야기를 Aku tidak sama sekali berkata permintaan sesuatu kepada orang lain. 내 삶을 다 Tetapi Tuhan selalu memelihara dan menjaga kehidupanku. 그날 만일에 내가 하나님을 의지하지 않았더라면 Kalau saya tidak bisa upon God, menyadari kepada Tuhan, 통화만 하면 kalau saya hanya satu telepon kepada jemaat kami, 우리 교회 형제자매들이 있었는데 aku sudah punya jemaat-jemaat yang bisa membantu kami. 정말 하나님만을 바라보고 싶어 Tapi saya sungguh mau melihat kepada Tuhan saja. 너무 행복해. Ini adalah bahagia sekali. 하나님이 우리 속에 살아 일하는 거예요. Tuhan adalah yang hidup di dalam kita semua. 그래서 여러분의 렌즈에다 하나님을 끼우고 보면 Kalau kita pasang lensa yang bernama Tuhan, 전부 다 긍정적으로 하나님의 능력으로 kami bisa memandang semuanya dengan positif, dengan kuasa Tuhan Allah. 우리가 절망의 눈을 가지고 보면 Kalau kita memandang semua dengan mata-mata yang negatif, 모든 게 절망스러워. semua akan dianggap negatif. 선자생도 정말 저 여자 그 나만 장군의 계집종 Ya seperti perempuan muda yang menjadi pelayan di Naaman. 재밌는 거. Semua cerita di situ, kenapa itu menarik sekali. 계집종은 this little man, Anak perempuan ini, 다음에 적군의 장군 집에 포로를 잡혀왔어. dia tertawan dan menjadi pelayan ke rumah Naaman dan seorang sakit kusta. 너무너무 고통스럽고 슬퍼하고 괴로워하고 절망해. Dia seharusnya sedih, sulit, menderita. misery.
고향이 그리워서 향수병에 걸려야 Dia rindu sekali kampung halaman, hampir menangis. 고민하다가 이제 정신적으로 막 이상이 Oleh karena kekhawatiran, dia seharusnya gila, Disrupt her 불평해야 mind. 했어요. seharusnya berkata keras untuk keadaan ini. Apakah Tuhan sungguh ada? Tidak. 하나님을 믿었는데 Aku sungguh percaya Tuhan. 왜 내가 잡혀와야 Yang lain tetap selamat. Kenapa aku harus tertawan? 하나님 나를 안 도와줘 왜 나를 안 도와줘 Kenapa Tuhan tidak membantu aku ini? 이 문둥이 집에 내가 언제까지 살아야 돼 Sampai kapan aku harus tinggal di dalam rumah yang sakit kusta ini? 그러면 어떡하지 Kalau saya dikena, apa terjadi? 언제 내가 끝나는 거야 Kapan ini jangka waktunya selesai? 인생 너무 비참해 Kehidupanku ini adalah susah sekali. 형편만 보면 그렇습니다 Kalau dia hanya melihat keadaannya, pasti begitu. 눈에다가 그냥 안 보고 Tetapi dia tidak hanya memandang dengan matanya sendiri, tetapi sudah memasang lensa bernama Tuhan. Keadaan ini sudah terlihat, sudah berbeda. 하나님이 나를 이곳에 보낸 이유가 있고 Oh, pasti ada alasan Tuhan utuskan aku di sini. 문둥병 Yang nama ini adalah sakit kusta. 우리나라 선자 엘리사의 저 문둥병 당장 고치는 Kalau panglima ini ketemu Nabi di Samaria, pasti dia sembuh. 이야기를 해줘야겠구나 Aku harus berkata kepadanya, 장군이 문둥병 나가요 오면 kalau dia sembuh dari penyakit ini, 이제 근심이 끝나겠구나 penderitaan akan selesai. 이제 행복해지겠구나 Kebahagiaan akan datang di rumah ini. 똑같은 형편인데 Memang ini keadaan yang tetap sama, 하나님의 눈으로 보면 전혀 다른 모양이 tetapi melihat dengan matanya Tuhan, ini sudah dilihat, sudah berbeda. Penderitaan tidak lagi penderitaan. 거룩하신 분입니다. Tuhan adalah yang kuutus, 하시는 분입니다. yang mengasihi kita. 성경을 읽어보니까 Setelah kita membaca Alkitab, 연락이 있습니다. pada waktu Daud ada di Ziklag, 다 불태워 The enemy came and yang musuh datang membakar semua yang mereka punya. 다 사로잡아 Dan mereka menahan semua istri-istrinya dan anak-anaknya. 군인들 돌아와서 막 절망하고 울 기력이 없도록 울었어요. Dan mereka semua menangis bukan main sampai pulang dan melihat keadaan itu. 왜 같이 다윗을 따르는 사람들이 Lalu semua yang pengikut Daud, 다윗 따르가 유익한 게 뭐야? apa gunanya kita ikut Daud? Apa yang baik kepada kami? 잊어버리고 잘 살면 뭐래? Kalau kita hilang anak, istri, kalau punya kepunyaan pilih, ada apa gunanya? Apa Tuhan yang Anda percaya itu 필요 없어. yang palsu? Kita tidak perlu ikut tahu, kita masing-masing pulang ke rumah. 죽이고 가자. Sebelum kita pergi, kita matikan dia, bunuh dia. these people that were used to follow him. 돌멩이를 하나씩 들고 Dulu mereka mengikut Daud, tapi sekarang mereka sudah membawa batu masing-masing mendekati kepada Daud. David was in so Memang Daud pun juga merasa susah sekali. much difficulty. 이제 내가 내 부하들 손에 맞아 죽겠고. Ya, kiranya aku akan dibunuh dengan anak buahku. Tidak sama sekali punya cara lain. Pada waktu itu, dia pikir tentang Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, 내가 따라가면 우리 가족들을 사로잡아 그놈들 찾아갈 수 있겠습니까? kalau saya kejar mereka, bisa akan dapatkah mereka kususul? Tuhan berfirman, 정령 미치고 kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan dia bersuruh lagi. As he was crying, Dia juga menangis bersama-sama dengan anak-anak buah dan dia berkata, 주변에 피가 흘러진 데가 있나 보라. ayo mari kita lihat di daerah ini apakah terlihat darah? 여자를 데려가서 아내를 삼거나 밥을 시키거나 빨래 시키거나 대 가능한데 Ya, memang mereka bisa menangkap perempuan-perempuan, suruh cuci piring, masak, yang lain-lain. 아이들 뭐 2살 3살은 아이들 많은데 Tapi di sini ada banyak anak-anak kecil berusia 1, 2, 3. 그 아이들 데려가서 무슨 유익이 있는데 Kalau apa kebaikan mereka menahan anak-anak itu? 죽였거나 피 흘린 데 하나도 없지 않아. Tapi di sini tidak ada yang darah, ya kan? Itu tidak, make any sense, does it? bukannya kita bisa mengerti. Mereka harus kabur secepat mungkin, tetapi dengan anak-anak itu susah mereka kabur dengan cepat, kan? 하나님이 우리 지키신다는 점.
Ini adalah tanda Tuhan yang menjaga kita semua. Baik kalian membunuh aku, tapi aku berdoa kepada Tuhan. Dan kata Tuhan, kita bisa menemukan mereka. Ikutlah aku. Naik kuda, ikutlah aku. Jadi mereka semua pergi dan mengembalikan semua tawanan istri anak-anaknya. Dan mereka senang sekali. Dan terus mereka menerima banyak barang-barang daripadanya. Lalu mereka pulang karena sudah rumahnya terbakar, tidak ada tempat tinggal. Jadi Daud berdoa lagi, Tuhan, aku kabur di tanah Filistin ini, dan Raja Saul sudah meninggal. Apakah mungkin aku boleh masuk ke Israel? Silakan masuk. Jadi kemana aku ke sana? Arah ke Hebron. Jadi Daud masuk Hebron. Orang-orang Israel mereka heran sekali. Waktu itu 600 orang yang mengikut Daud. Waktu Daud sudah masuk Hebron, ada beberapa orang yang mengangkat Daud menjadi raja. Aku hanya sederhana menghitung jumlah orangnya. Sekitar sudah melebihi 300.000 orang. Aku berhenti menghitung mereka. Waktu dulu di Ziklag, 600 orang adalah yang mengikut Daud. Tetapi setelah masuk ke Hebron, sudah lebih 300.000 orang mau mengangkat Daud menjadi raja. Dan dia tetap menjadi raja. Jadi ini bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kita. Pembakaran rumah dan semuanya menjadi kesusahan. Tetapi setelah itu, oleh kerana ini, Daud akan menjadi raja. Selama kita melayani Tuhan dengan baik-baik, kalau kita merasa kesusahan, kadang kita ditipu dan membuang Tuhan. Tapi ini adalah saat dan kesempatan dia dapat menjadi raja, akan dapat keselamatan dan dapat berkat Tuhan. Seperti Yusuf, kalau dia terjual, masuk ke rumahnya Potifar, lalu masuk ke penjara. Karena dia masuk ke penjara, dia bisa menerjemahkan mimpi juru minuman dan juru roti. Akhirnya dia menerjemahkan Firaun, aku menjadi penguasa di sana. Dan dia menyelamatkan sebanyak orang dari kelaparan. Dan semua keluarga-keluarga Yusuf dipanggilnya, mereka di Mesir, dan biar mereka hidup di situ. Memang ini kelihatannya sulit sekali. Yusuf terjual bagi budak, tetapi ini adalah rencana Tuhan untuk mempersiapkan mereka semuanya itu. Dalam kehidupanku untuk pemberitahan Injil ada banyak kesulitan, banyak permasalahan, ada banyak masalah juga. Dan aku bisa merasa Tuhan mencobai aku. Dengan keadaan ini, apakah Anda tetap percaya kepadaku? Apakah Anda sungguh percaya kepadaku? Setelah itu, aku bisa melihat Tuhan Allah tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap hidup. Dan lalu dia meminta hati-hati kita. Kalau kita percaya dan memahami firman Tuhan atau tidak, ada banyak kali kita tidak bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Nazar sudah mati, berbau, tetapi kata Yesus, kamu akan hidup. Ini tidak masuk akal, mereka pun tidak bisa mengerti. Abraham sudah mencapai 100 tahun. Tuhan berkata, istrimu akan memperanakan kepadamu. Ini tidak sama sekali dimengerti kepadanya. Dulu, apa yang saya mengerti, aku percaya. Yang tidak, aku tidak mau terima. Tetapi Tuhan Allah adalah yang maha kuasa. Aku bisa tahu, walaupun aku tidak bisa mengerti, tetapi harus percaya kepadanya. Iya, memang aku yang percaya, aku bisa paham, pasti percaya. Walaupun aku tidak bisa memaham, tetapi aku percaya. Katanya, sekitar 800 juta orang dengar firman ini. Aku sampai sekarang tidak bisa paham. Tapi setelah saya melihat tulisan surat itu, sudah faktanya.
Sebanyak stasiun radio televisi mereka menyiarkan seminar ini. 하나님이 하신 일들. Ini adalah semua pekerjaan Tuhan. 하나님 너무 전능하신 하나님이기 때문에 Tuhan adalah yang maha kuasa. 우리가 이해가는 것 좁은 폭 안에서 일하길 원치 않습니다. Dia tidak mau bekerja di dalam pembatasan pikiran yang kecil bagi kita. Dia adalah yang sungguh besar. 이해할 수 없는 더 크고 더 넓은 차원의 일을 하십니다. Dia akan bekerja di dimensi yang lebih besar, lebih luas daripada pikiran-pikiran kita. Banyak kali kita tidak bisa mengerti, walaupun aku percaya apa yang saya paham, tetapi aku percaya sesuatu yang aku tidak bisa paham. Tetapi pada waktu itu Tuhan sudah bekerja. Banyak orang berpikir, setiap hari saya berbuat dosa, apakah saya sudah dibenarkan? Ini tidak mungkin kan? Tapi aku bertanya dan tertawa. Ya, walaupun aku berbuat dosa, orang berbuat dosa setiap hari, tetapi Tuhan tetap membenarkannya. Apa masalahnya kepada Tuhan? Tuhan sudah berkata kepadaku, dengan ternyata melalui Alkitab, Tuhan berkata kepadaku, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Remember their sin no more. 그 뒤에 무슨 말씀 나옵니까? Lalu apa katanya firman Tuhan? 여호와의 Ini katanya apa? Demikianlah firman Tuhan. 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 않아. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini adalah apa? Demikianlah firman Tuhan. 하나님이 내 죄악을 사하고 Tuhan Allah telah mengampun dosa kita dan Dia sendiri tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. 내 죄를 사한 죄인이 아니죠. Ya, kalau Dia telah mengampun dosa kita, kita tidak lagi orang berdosa. Dan aku percaya aku telah dibenarkan karena Tuhan membenarkan saya. 생각을 가지고 이거 이해가 안 갑니다. Dengan pemahamanku, aku tidak bisa mengerti. 있는데 어떻게 죄를 Aku terus berbuat dosa setiap hari. Bagaimana mungkin aku dibenarkan? Aku mencari Alkitab 매일 죄를 짓기 때문에 karena kita semua berbuat dosa setiap hari. 만 사지 아니하고 Dan setiap kali berbuat dosa tidak akan diampuni setiap kali. 모든 죄를 사했다. Tetapi Tuhan telah mengampun semua dosa satu kali untuk selama-lamanya. 영어를 진짜 못해서 Aku memang tidak sama sekali berbahasa Inggris, jadi saya pakai orang yang penerjemahan. eternal redemption. Read eternal Kelepasan yang kekal. 그게 무슨 말이야? Apa artinya itu? 그거 하나 확실히 알아. Itu yang saya sudah tahu dengan baik-baik. Eternal redemption artinya kelepasan yang kekal. 다르죠? and so pronunciation is Apa a little kata-katanya hampir sama enggak? Sudah beda kan? 문제 안 됩니다. Ya, tidak masalah. 알아듣지 한국 사람 Tapi kita orang-orang Korea sudah bisa mengerti kan? 잘 죄를 사해. Dia sudah mengampun dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi melepaskan yang hidupnya lepas kekal. Kelepasan yang kekal. Amin. Ini adalah yang heran sekali. 자 이제 우리는 축복의 하나님을 우리 앞에 모시고 Sekarang kita mempunyai dan melayani Tuhan yang memberkati kita. 한도 안에서 Sampai sekarang kita usahakan mempercayai Dia ke dalam pembatasan yang kita bisa memahami. Apa yang kita membayangkan, kita percaya. Pada waktu istriku melahirkan anakku, inside of my heart. dalam hatiku, ya Tuhan tetap ada di dalam hatiku. Dia akan membantu aku. Aku akan menyadari kepadanya saja. Aku adalah hamba Tuhan. Aku tidak boleh berkata kepada orang-orang, walaupun aku susah, tapi ini adalah saat aku menyadari Tuhan. Dengan itu, apa yang saya melakukan? Dalam sisi yang lain, oh tidak jadi. Ini tidak akan terjadi. 도움이 없잖아. Tidak ada yang membantu kami. 아무리도 안 하시잖아. Tuhan tidak akan bekerja untuk kami. Oh, tidak lagi. Tuhan tetap hidup. 하나님 아무 일 안 하시. Dia tidak sama sekali bekerja kan? 마음 의지를 Ya, ini menggoncangkan pikiran-pikiranku. Tetapi, walaupun begitu, aku adalah hamba Tuhan. 인간의 손을 보내 하나님의 의지. Aku tidak meminta apa-apa kepada orang, tapi aku selalu harus menyadari kepada Tuhan. Agak kurang jam Not quite 7 7. pagi. 지금도 그 자매님이 왜 왔는지 Sampai sekarang, saya tidak tahu kenapa saudari itu datang ke rumah kami. Tapi dia datang untuk ketemu istriku. 하려고 이제 빡
빵에 들어섰는데 Dia datang untuk menceritakan apa masalah dia. 죽는다고 막 그 진통 고통하고 있으니까 Lalu dia menemukan istriku sakit sekali karena hampir dekat melahirkan anak. Saudari itu kaget sekali. 그리고 그 자매님도 제 아내한테 Lalu saudarinya itu kata ke istriku, Ibu pendeta, aku bekerja rumah sakit Ilsin di Busan. hospital in Busan. 난 조산원 자격증을 Aku sudah mempunyai sertifikat untuk menerima anak. Coba tahan sebentar. Dia lari ke rumah, pulang ke rumah, lalu membawa satu tas balik ke tempat kami. Tuhan, Engkau tetap hidup. Engkau sudah tahu kondisi kami. Engkau sudah tahu keadaan kami. 그래서 내가 하나님을 사랑하는 Jadi, aku mengasihimu Tuhan. 저 어려울 때 참 많아 Aku sudah banyak sekali merasa susah, tapi Tuhan tidak sama sekali 제가 착한 menyangkal aku. 일에서만 아니고 Tidak karena aku berbuat baik atau jujur dan rajin, aku meminta maaf. Aku bukan orang yang baik, aku bukan orang yang rajin. 그러나 하나님은 약속했어 Tapi Tuhan berjanji kepadaku, Dia akan menjagaku. 많은 어려움이 있었어 Sudah ada banyak permasalahan. 읽어보니까 Pada waktu saya membaca 도중에 ulangan, 새의 그 둥지에 And kalau inside of the menemukan bird's nest, 새가 알이나 새끼를 품고 있는 apabila engkau memenuhi di jalan sarang burung di salah satu pohon atau tanah, 자유롭게 해라. it says, katanya, "You shall free the mother induknya sedang duduk menetak anak-anak atau telur-telur itu, janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Memang anak-anak burung, telur-telur boleh diambil, tetapi induknya harus 알을 품고 있는 dilepaskan. a bird that is sitting on its Jang own induk eggs." 알이 그 yang burung itu 복음 전도자를 얘기하는 거예요. It's talking about a gospel yang sedang mendekap anak-anak atau telur-telur, in order for it to be born again. artinya 알을 품고 있는 새는 A yang bird that is induk sitting yang on its own eggs mendekap telur-telur artinya penginjil yang memberitakan Injil biar orang dapat hidup baru, dan induk yang mendekap anak-anak adalah yang gembala yang membesarkan orang yang mendekati kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah induk yang mendekap telur-telur yang usahakan memberitakan Injil, seseorang yang masih belum dapat pengampunan dosa, masih belum dapat lahir baru. Nah, karena itu yang kerja saya dan tugas saya kan. Nah, terus aku sendiri adalah induk yang mendekap anak-anak. Jadi aku juga karena aku adalah sudah bertugas menjadi gembala juga. Nah, Tuhan berkata, penderitaan, kesulitan, penderitaan, lepaskan Pastor Oksupak, membebaskan dia. Ini kata firman Tuhan. Sudah ada banyak kesulitan, tetapi Tuhan tidak sama sekali menyangkal aku. Tuhan, sungguh Dia adalah Tuhan. Jadi, aku percaya kepada Tuhan Allah. Aku memandang Tuhan Allah. Sering, walaupun aku tidak melihat dengan mataku sendiri, tetapi Engkau tetap melihat aku kan? Engkau sudah tahu kesusahan aku kan? Engkau tetap membantu aku kan? Hatimu tidak sama sekali berubah kan? Itu sudah akan terjadi sesuai dengan janjimu di Alkitab kan? Aku dapat kekuatan baru dari sana, Alkitab. Jadi, anak perempuan ini dengan manusiawi dia tertawan susah sekali. Tetapi, Naaman ini dia sudah mempunyai dua perempuan dalam rumahnya. Satu istrinya, kedua anak perempuan tertawanan ini. Memang istri Naaman, dia istri dari kayak menteri, panglima, jadi pasti cantik, mempunyai pendidikan, mempunyai jabatan, sudah mempunyai kayak kekuatan,
sudah mempunyai royal sama uang, 아랍 나라를 전쟁에서 다 망할 나라를 여러 번 건졌기 때문에 dan karena dia telah menyelamatkan negaranya dari peperangan, 인간이 가진 모든 걸 가졌어요. jadi artinya dia sudah mempunyai semua yang manusia bisa mempunyai. Tetapi apa yang dia tidak mempunyai adalah Tuhan Allah. Dia tidak punya Tuhan Allah yang tidak bisa mengalahkan kegelapan dan kesedihan. Dia punya, perempuan itu mempunyai kursi, kedudukan, uang. Dia sudah punya semuanya. Tetapi dia selalu khawatir, tinggal di dalam kegelapan, kekhawatiran. Aku melihat suamiku tubuhnya menjadi keras lagi. Dia sudah menjadi lemah untuk memegang pedang. 문에서부터 나가면 Kalau dia hilang jabatan sebagai panglima, 민들이 우리 장군이 문둥병자라고 알고 kalau masyarakat ini sudah tahu panglima ini sudah menjadi orang sakit kusta, semua orang akan menolak mereka. Jadi sekeluarga ini selalu takut untuk ke arah ini. Tetapi anak perempuan ini secara manusiawi dia tidak sama sekali punya apa-apa. Dia tertawan ke rumah orang yang sakit kusta, tetapi dia mempunyai Tuhan Allah. Dia tidak sama sekali terasa takut. 구원하려고 얘기 보내. Ya, Tuhan mengutus aku ke sini untuk menyelamatkan panglima ini. Kalau panglima ini dapat keselamatan Tuhan, 영웅하라게 해야지. aku akan suruh dia akan berkeliling tempat-tempat militer untuk buat seminar Alkitab. 막 그런 상상했지. 저는 성경에 뭐 상상을 많이 해요. Dengan Alkitab, aku selalu berfikir tentang bayangan. Kalau panglima ini disembuh, 달려라, 빨리 달려라. pasti dia kejar dan cepat-cepat, ayo kuda ini lari-lari pulang ke rumah. 집 앞에 왔어요. Langsung dia datang ke tempat rumah. Dia bilang, istri, aku sudah sembuh. 아내가 옵니다. 막 붙잡고 Istri keluar dari rumahnya, dia pegang. Aku sembuh sini, aku sembuh sini, aku sembuh sini. Dan kasih lihat semua bagian-bagian badannya. Dan mereka menangis, lalu tertawa. Akhirnya mereka menemukan anak perempuan yang itu. Ayo kamu ke sini, mari kemari. Memeluk anak itu. Ya, terima kasih banyak. Kamu menjadi anakku. 이제 우리 정말 종아리. Kamu tidak lagi hambaku. 세방 줄게. Aku kasih kamar yang terbaik kepadamu. 붙여줄게. Aku akan kasih pelayan-pelayan kepadamu. Ini adalah yang heran sekali. Satu ketika, 딸에게 말합니다. yang Naaman berkata kepada anaknya, 아빠 왜요? ada apa, Bapak? 하고 이놈한 일이 있어. Aku mau mendiskusi denganmu. Ada apa, Bapak? 지난번에 부사령관 우리 집 왔지. Yang kemarin ada anak buahku yang seorang kapten datang ke sini kan? 전 아들 Apakah Anda tak lihat anak laki-laki daripadanya? Katanya mungkin dia mau menikah dengan Anda. 청혼을 해왔는데 Dia kasih surat permintaan nikah dengan kamu. 하면 결정했지만 Aku ya sudah mempunyai keputusan. Tapi aku mau tanya keputusanmu. 선생이잖아. Kamu adalah ayah seorang guru Alkitab kepadaku kan? Oh, ayah, aku malu. 그래서 결혼식을 해서 Jadi mereka menikah. 신혼여행을 갈 때 Nah, pada waktu mereka pergi bulan madu, 최고 마차 타고 mereka naik kereta yang paling mewah dan pulang ke rumahnya, rumah kampung halamannya. Dulu mereka datang untuk peperangan. Yang kedua kali mereka datang untuk disembuh dari sakit kusta. Ketiga kali mereka datang untuk mengantar anak-anaknya bulan madu. 아버지가 밖에 나갔다가 자기 화려한 마차 화짜 Ayah dari perempuan itu keluar pulang dari kerja dan mereka melihat, oh ini adalah kereta yang termewah besar. Lalu ada sepasang keluar daripadanya. 지금 어떻게 됐어? Oh, kalau anakku, kalau dia hidup, ini semua untuk dia. Tapi tiba-tiba katanya, oh ayah, ini aku. Aku tidak tahu Anda. Tapi anakku tidak ada sini. Siapakah engkau? Katanya, oh ayah, ini aku. Ini adalah menantumu. 깜짝 놀랍니다. Dia merasa kaget sekali. 이거는 성경이 없어. Memang ini tidak ada di dalam Alkitab.
ini ada bayangan saja dalam pikiranku. Tapi ini memang bisa terjadi kan? 하나님 믿는 사람, Seseorang yang percaya Tuhan, 하나님 고난만 주시고 Tuhan tidak hanya memberikan kesulitan, 또 하나님 sering akan ada kesulitan karena pekerjaan Tuhan, akan penderitaan juga, tetapi akan tetap Tuhan akan memberkati. 나만 장군의 계집주 And so Anak perempuan dari Panglima Naaman represents ini all adalah membayangkan jemaat-jemaat church kita, members. semua jemaat yang datang ke gereja. Kadang kita merasa susah, kadang kita merasa penderitaan. Setiap kali, walaupun begitu, masih ada tetap jalan untuk dapat berkat Tuhan. Karena penderitaan kesulitan ini dipersiapkan untuk akan mengantar kita ke berkat. Percayalah Tuhan. Percayalah Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita. Janganlah mengikut pikiranmu sendiri. Ikutlah dan percaya firman Tuhan Allah. 1960 Tahun 1962, aku percaya Tuhan Yesus menerima Tuhan menjadi juru selamatku. Aku menerima pengampunan dosa. 60 지난 정말 50년 가까이 Sudah dekat 60 tahun ini, 오면서 aku hidup dalam Tuhan Yesus. 너무너무 나에게 놀라운 은혜를 Tuhan telah memberikan banyak berkat kepadaku. 도 있었고 Masih tetap ada penderitaan, kesusahan, permasalahan, tetapi akan selesai semuanya dengan kasih karunia Tuhan. 사랑하는 하나님이 계시 Karena kita sudah mempunyai Tuhan yang mengasihi kita, telah mengutus Yesus untuk mengampuni dosa kita. Pada waktu Dia mengampuni dosa kita, kita tidak boleh percaya pikiran diriku sendiri, 그저 기억지 않는 성경 말씀을 percaya firman Tuhan yang sudah berkata kepada kita, aku mengampuni dosa-dosamu dan kesalahan mereka. Pikiran kita sudah berbeda dari firman Tuhan Yesus Allah. Kalau kita hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan akan mulai bekerja ke dalam hati kita. Seperti yang mukjizat akan terjadi. 그래도 우리가 줌으로 하는 이거 정말 믿어지지 않아요. Seminar Alkitab secara online ini pun susah dimengerti. 계속해서 인터넷 들어가 보면 Sering saya masuk ke internet, 세계 많은 나라들이 깜짝깜짝 놀라요. sudah ada banyak kabar sepanjang negara terkaget karena seminar kali ini. Ini adalah semua pekerjaan oleh Tuhan. Kita semua berada di dalam Tuhan. 안에 머물게 되길 Harapkan Anda semua tetap tinggal bersama ada di dalam Tuhan. Menyangkal pikiran-pikiranmu dan percayalah dan menerima firman Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kita, kami yang kudus, kami ucap syukur padamu Tuhan. Dulu kami adalah sungguh orang yang jahat dan kotor, tetapi Engkau telah menyucikan kami dari dosa. Engkau telah kami terima pengampunan dosa, menjadi anak-Mu Tuhan. 우리 땅에 얼마나 더 있었는지 모르지만 Kami nggak tahu berapa lama kami bisa hidup di dunia bumi ini, tapi kami mau hidup untuk Injil-Mu dan dipakai oleh-Mu. Telah memberkati kami dan telah menuntun kehidupan kami semua. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak saudara. Ya, terima kasih banyak. Pagi hari ini kami bisa belajar bersama, belajar iman melalui firman Tuhan Allah. Ini sangat berkat kepada kami semua. Malam hari ini jam 7 malam jam 7 waktu Indonesia Barat, ini sesi terakhir untuk seminar Alkitab kali ini. Mari kita ketemu waktu itu dengan pendengar pujian dari panduan suara. Kita selesai sesi pagi ini. Gracias, choir.